Di zaman yang modern ini, hampir semua pemain NBA menggunakan aksesoris saat bermain di lapangan. Mereka memakai aksesoris-aksesoris ini untuk berbagai manfaat, seperti meningkatkan performa selama bertanding, mencegah munculnya cedera yang serius, atau hanya agar terlihat keren saja. Dengan tren menggunakan aksesoris yang semakin meningkat ini, ada suatu perusahaan yang berhasil memikat hati pemain-pemain NBA hingga hampir semua orang di dunia untuk mengenakan aksesoris yang satu ini. Namun, pada akhirnya perusahaan tersebut mengalami kerugian besar hingga terancam bangkrut karena penipuan produk tersebut. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan kenapa pada saat itu banyak pemain NBA yang menggunakan produk palsu ini? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Aksesoris tersebut adalah gelang, dan nama gelang tersebut adalah Power Balance. Aksesoris ini diproduksi oleh Power Balance Technologies, sebuah perusahaan teknologi olahraga yang bermarkas di negara bagian California, Amerika Serikat. Pada 2007, Power Balance mengklaim telah menciptakan sebuah hologram dengan resep eksklusif yang hanya diketahui oleh mereka. Hologram tersebut dinilai bisa meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, hingga kekuatan otot bagi siapapun yang memakainya. Jadi, intinya gelang Power Balance disebut bisa langsung memaksimalkan performa seorang atlet hingga meningkatkan kualitas hidup para penggunanya dengan cara yang sederhana dan sehat dalam tanda kutip. Berdasarkan situs resmi Power Balance, hologram mereka didasari oleh filsafat timur yang berkaitan dengan energi atau cakra yang bisa didapat melalui praktik meditasi. Tentunya hal ini terkesan tidak masuk akal di kalangan para ilmuwan. Bagaimana satu buah gelang dapat mengumpulkan energi dan mengendalikan kondisi badan serta kesehatan manusia dalam hitungan detik? Kandungan hologram di gelang ini pun tidak pernah diteliti lebih mendalam pada saat itu. Namun, meski belum pernah dibuktikan secara ilmiah kebenarannya, gelang Power Balance malah mulai banyak digunakan orang-orang, termasuk pemain NBA, kamu, saya, dan semua orang di dunia di masa itu. Bahkan penjualan mereka meningkat drastis setiap tahunnya. Bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Ternyata, Power Balance memiliki strategi pemasaran yang cukup pintar dan ampuh, yaitu melalui atlet-atlet profesional. Power Balance membayar sejumlah atlet ternama untuk menggunakan produk mereka dan memberikan testimoni yang bagus agar orang-orang tertarik untuk membeli. Di NBA, mereka menargetkan pemasaran ini kepada Shaquille O'Neal, Lamar Odom, Brandon Jennings, hingga Derrick Rose, para legenda serta bintang muda NBA saat itu. Jennings pada saat itu menggunakan Power Balance setiap saat, dan ia menyebut bahwa gelang tersebut memberikan keseimbangan serta energi yang lebih untuknya. Bahkan, ia sampai menyebut bahwa menurutnya Power Balance levelnya setara dengan perhiasan emas. Pernyataan yang cukup kuat untuk menarik perhatian para fans. Shaq dalam iklannya juga menyampaikan kata-kata yang bombastis tentang gelang ini. Three of our guys wore it, and I think we won that game by 57 points. And I felt something, so I said, okay, so let me keep wearing it. But then when I took it off, I went back to normal. Pernyataan Shaq ternyata juga sama kuatnya dengan apa yang disampaikan Jennings. Ia menyebut bahwa timnya, Phoenix Suns, menang dengan jarak skor hingga 57 poin setelah ia dan beberapa rekannya mengenakan gelang Power Balance. Padahal faktanya, Suns tidak pernah menang dengan keunggulan 57 poin. Paling mentok hanya sampai 55 poin saja, dan itu pun terjadi pada 1989 lalu, hampir 2 dekade sebelum gelang Power Balance diciptakan. Ya, memang ini merupakan teknik pemasaran dari Shaq dan Power Balance. Mereka menggunakan testimoni yang tidak masuk akal untuk produk yang juga tidak masuk akal. Selain itu, dalam iklan tersebut juga terdapat tes Power Balance yang sedang ramai pada saat itu, di mana keseimbangan orang akan diuji saat sebelum dan sesudah mereka mengenakan Power Balance. Gelang ini pun semakin terkenal di kalangan masyarakat Amerika Serikat hingga dunia. Ada yang merasa bahwa gelang tersebut memang memberikan kekuatan khusus, seperti apa yang dikatakan Shaq dan atlet-atlet lainnya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa semua itu hanyalah bentuk penipuan. Penggunaan gelang ini pun mulai meluas di kalangan pemain NBA. Bahkan pemain-pemain bintang seperti Kobe Bryant, Carmelo Anthony, dan Paul Pierce turut memakainya. Tak hanya itu, ada juga LeBron James, Kevin Durant, dan Blake Griffin yang juga terjebak dalam penipuan gelang ini. Bahkan Jared Dudley, salah satu pemain Phoenix Suns dan juga rekan satu tim Shaq pada saat itu, menyebut di akun Twitternya kalau para pelatihnya sampai bersumpah bahwa gelang Power Balance sungguh dapat meningkatkan performa mereka di lapangan. Hampir semua orang mulai terobsesi dengan gelang olahraga ini. Namun, pada akhirnya banyak studi tentang gelang ini pun bermunculan. Dan gelang Power Balance pun akhirnya secara resmi dianggap sebagai sebuah tipu muslihat saja. Seorang profesor di negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat melakukan pengujian yang sama dengan iklan-iklan Power Balance terhadap para atlet dari berbagai cabang olahraga untuk membandingkan performa mereka dengan menggunakan gelang Power Balance dan gelang biasa.
Hasilnya pun sama, tidak menunjukkan adanya perbedaan ketika memakai atau tidak memakai power balance. Gelang power balance terbukti tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap fleksibilitas, keseimbangan, dan kekuatan otot penggunanya. Namun di sisi lain, penelitian ini memberikan penjelasan baru tentang kenapa orang-orang merasa gelang power balance dapat meningkatkan kemampuan fisik mereka. Fenomena ini merupakan salah satu bagian dari efek placebo. Secara ilmiah, efek placebo merupakan saat di mana orang merasakan adanya pengaruh positif setelah meyakini bahwa ia telah menjalani pengobatan dengan zat yang tidak aktif. Jadi, pengobatan yang diberikan tidak mengandung zat yang memang berguna untuk mengobati suatu kondisi, tetapi seseorang akan tetap merasa bahwa ia telah menerima bentuk pengobatan yang sesungguhnya. Hal inilah yang sebenarnya terjadi ketika orang-orang mengenakan gelang power balance. Dengan melihat iklan-iklan dan testimoni dari para atlet, mereka mulai berekspektasi jika gelang power balance akan memberikan kekuatan. Dan saat menggunakannya, mereka seolah-olah berpikir bahwa hologram dalam gelang itu benar-benar bekerja, padahal kenyataannya tidak ada efek yang ditimbulkan. John Porcari, salah satu profesor dalam penelitian ini, menyimpulkan bahwa semua efek tersebut tidak ada hubungannya dengan gelang power balance. Itu hanya berasal dari pikiran orang-orang saja. Beberapa orang di NBA pun akhirnya mulai tidak mempercayai gelang itu lagi. Salah satunya Mark Cuban, mantan pemilik Dallas Mavericks, yang membuang kotak penuh dengan gelang power balance di markasnya. Namun anehnya, meski sudah dianggap sebagai penipuan, gelang power balance malah mengalami peningkatan yang makin besar dalam penjualannya. Pada 2008, sekaligus tahun pertama mereka, power balance hanya berhasil mengumpulkan sekitar 180 juta rupiah saja. Namun 2 tahun kemudian, angka tersebut meroket hingga sekitar 778 miliar rupiah. Wow! Saking suksesnya, mereka berhasil membeli hak milik arena Sacramento Kings dan mengubah nama arena tersebut dari Arco Arena menjadi Power Balance Pavilion pada 2011. Pemain-pemain NBA memang sudah mengetahui kalau gelang Power Balance adalah bentuk penipuan. Namun, banyak dari mereka yang masih memakainya hanya karena ingin terlihat keren saja. Mereka tidak peduli jika gelang itu tidak meningkatkan performa mereka di lapangan. Dan di saat Power Balance sedang mengalami masa-masa emasnya dalam meraup keuntungan, pada saat itu juga mereka perlahan mengalami kehancuran. Pada 2010, Lembaga Independen Perlindungan Konsumen di Australia mulai menuntut Power Balance karena melakukan pembohongan publik melalui iklan-iklan palsu mereka. Tak lama kemudian, lembaga dari Belanda, Italia, serta media-media juga mulai menuntut dan mengkritik Power Balance karena tidak bisa memberikan penjelasan yang ilmiah terhadap produknya. Atas tekanan-tekanan ini, Power Balance pun akhirnya mengaku bahwa tidak ada bukti ilmiah yang terpercaya untuk mendukung klaim mereka. Power Balance pun langsung mengalami kerugian hingga 194 miliar rupiah dalam setahun, dan mereka langsung berada dalam ambang kebangkrutan. Shaq dan Lamar Odom pun akhirnya digugat karena telah melakukan endorse atau promosi terhadap barang dengan klaim yang palsu. Menggunakan gelang Power Balance ini juga sempat menjadi tren dalam masyarakat Indonesia. Selebriti-selebriti terkenal seperti Deddy Corbuzier dan Vidi Aldiano juga pernah memakainya, sehingga orang-orang ikut membeli gelang itu tanpa mengetahui tujuannya. Dan seperti negara-negara lainnya, masyarakat Indonesia juga merasa ditipu dengan gelang Power Balance. Penjualan mereka semakin menurun dan tren ini hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Sekarang, Power Balance masih tetap beroperasi dan menjual gelangnya. Hanya saja kali ini sudah banyak orang yang tidak percaya dengan mereka, berbeda dengan belasan tahun yang lalu. Begitu pula di Indonesia. Gelang Power Balance memang masih beredar di berbagai toko. Namun sekarang fungsi gelang ini hanya terlihat sebagai gelang fashion saja. Itu pun kalau orang-orang masih berniat untuk memakainya. Apakah kalian juga pernah menggunakan gelang Power Balance ini? Dan dari kontroversi ini, setidaknya kita dapat belajar bahwa tidak ada suatu hal yang instan. Performa atletis di lapangan maupun hidup yang sehat harus diperjuangkan secara terus-menerus. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Tahun baru isi Sportswear lagi promo 100.000 doang per setel. Kualitas dijamin terbaik, full print, jahitan rapi, 100% polyester, nyaman pol. Dari ukuran bayi sampai jumbo ada semua, gak usah takut kekecilan atau kebesaran. Kalau ada yang cacat, langsung kami ganti 100%. Kepuasan pelanggan nomor 1. Custom jersey olahraga apapun cuma mulai dari 100.000 per setel di Isi Sportswear aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.